to hang around town pretty late. I spent the week thinking about our next day. It was easier then, so much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. Felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they could... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurifatullah. Saya dari jurusan Ilmu Sosial, Prodi Sejarah Peradaban Islam, NIM 06022212026. Ini saya akan menjelaskan monumen Tengku Amir Hamzah yang berada tepat di belakang saya. Nah, sekarang saya berada di Kabupaten Langkat, atau lebih sering dibilang Setabat. Adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara. Indonesia, ibu kotanya berada di Setabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan luas 6.272 km². Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km lagi dari Setabat. Pada masa pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan atau kerajaan dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Reside dan berkedudukan di Binjai dengan Residen Mori. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja, sedangkan bagi orang-orang asli atau pribumi dan bumi daerah berada di tangan pemerintahan Kesultanan Langkat. Dan sekarang saya lagi di Monumen Tengku Amir Hamzah, yaitu tempat bersejarah yang ada di kota Setabat. Nah, salah satu bangunan peninggalan ini adalah Monumen Tengku Amir Hamzah yang terletak persis di alun-alun kota Setabat ini. Dan monumen ini berdiri pada tanggal 18 Desember 1986 Masehi dan diresmikan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yaitu Ahmad Mutaqi. Sekian dari sejarah singkat tentang monumen Tengku Amir Hamzah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu banyak kisah tragis yang terjadi ketika masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu pahlawan nasional yang menjadi korban dari Pulau Sumatera adalah Tengku Amir Hamzah, seorang bangsawan dan penyair yang luar biasa pada masanya. Kejadian tragis itu bermula ketika mulai terbentuknya Republik Indonesia sebagai upaya penyatuan pulau-pulau di Nusantara dalam satu negara. Pada tanggal 3 Februari tahun 1946, dalam rapat Komite Nasional Indonesia atau KNI di Medan, para raja dan sultan di seluruh Sumatera Timur, termasuk Sultan Siak dari Riau, sudah menyatakan tekad mendukung dan berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia di hadapan wakil pemerintah Mr. Tengku Muhammad Hasan, disaksikan oleh Wakil Gubernur Dr. Muhammad Amir, Presiden Sumatera Timur Tengku Hafaz, Ketua KNI Sumatera Timur yaitu Mr. Luat Siregar, Abdul Karim MS, Muhammad Yusuf, Dr. Tengku Mansur, Tengku Damrah, dan Tengku Bahriun. Mr. Tengku Muhammad Hasan dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui secara resmi pemerintahan raja-raja di Sumatera Timur dan mendesak mereka agar memutuskan hubungan dengan pemerintah Belanda, melakukan proses demokratisasi, dan mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Sultan Langkat yaitu Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah mewakili seluruh pemerintah Swapraja Sumatera Timur menyampaikan pidato yang berbunyi, "Kami para sultan dan raja-raja di Sumatera Timur telah mengambil keputusan bersama untuk melahirkan sekali lagi iktikat kami bersama untuk berdiri teguh di belakang Presiden dan pemerintah Republik Indonesia serta turut menegakkan dan memperkokoh Republik Indonesia." Musyawarah itu akhirnya melahirkan kesepakatan membentuk panitia bersama untuk mempersiapkan proses demokratisasi di wilayah pemerintahan Swapraja Sumatera Timur. Mr. Mahadi dan Muhammad Yunus Nasution dipilih sebagai ketua dan koordinator. Mereka ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pemerintahan di wilayah itu sambil menanti penggabungan dengan pemerintah Republik. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan dan kesultanan yang ada di Sumatera Timur telah bersedia mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Mereka menargetkan bahwa pada bulan Mei tahun 1946, pemerintahan yang baru di Sumatera Timur sudah bisa berjalan. Akan tetapi sangat disesalkan, kubu radikal mengambil jalan pintas dengan menggerakkan revolusi sosial. Meskipun kaum aristokrat Sumatera Timur sudah berjanji akan bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia, namun rakyat sudah terlanjur menaruh dendam dan kebencian melihat sikap dan gaya hidup mereka selama ini, yang hidup serba kemewahan
dan dituduh telah melakukan penindasan terhadap rakyat. Penguasa Sumatera Timur yang terkenal kaya raya itu adalah dari kalangan Melayu, yaitu Sultan Langkat dan Sultan Delhi. Sultan Langkat memperoleh kekayaan dari keuntungan usaha perminyakan dan penyewaan tanah perkebunan. Demikian juga Sultan Delhi banyak menuai kekayaan dari hasil penyewaan tanah perkebunan tembakau. Slogan-slogan bernada revolusioner kemudian membahana di Siantaro, Sumatera Timur. Antara lain berbunyi raja-raja penghisap darah rakyat, kaum feodal yang harus dibunuh, dan lagu darah rakyat. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum berhaluan kiri, khususnya kelompok komunis. Pada bulan Maret minggu pertama tahun 1946, semangat revolusioner ini berkecamuk di Sumatera Timur. Siapa saja yang menjadi penghambat dan penghalang jalannya revolusi akan ditangkap. Seluruh elemen organisasi larut dalam suasana revolusi. Gerakan revolusi memberikan keleluasaan kepada para aktivis muda dan buruh-buruh pendatang untuk melakukan aksi pergerakan. Kekerasan pertama terjadi di Sunggal pada tanggal 3 Maret tahun 1946. Unit-unit Laskar Rakyat menyerang markas organisasi PADI, yaitu Persatuan Anak Delhi Islam, dan pasukan kelima pimpinan Dr. F.J. Nainggolan yang berada dekat rumah Datuk Hitam. Di Tanjung Pura tempat kedudukan Sultan Langkat, yaitu Istana Darul Aman, berhasil dikuasai oleh massa. Mereka juga melampiaskan nafsu bejat mereka kepada dua orang putri Sultan Langkat. Yang menjadi garis bawah yang harus kita ketahui, dalam masa-masa revolusi tersebut, semua golongan ada dalam masa yang melakukan revolusi. Sehingga kaum radikal dan kaum yang lebih moderat tidak dapat dibedakan lagi, sehingga mereka melakukan revolusi berjalan dengan sendiri-sendiri, sehingga ada kelompok revolusi yang melakukan perbuatan di luar batas kemanusiaan. Putri Sultan Langkat dipaksa melayani nafsu birahi Marwan dan Usman Parinduri. Kebiadaban mereka dituliskan oleh Tengku Lukman Sinar. Kedua putri itu meraung kesakitan, dan setiap rintihan merupakan pisau sembilu yang menusuk jantung Sultan yang mendengarnya dari kamar sebelah. Kedua pelaku pemerkosaan ini kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Istana Darul Aman dibakar, namun Sultan Langkat tidak dibunuh. Ia ditangkap lalu diasingkan ke Batang Serangan, hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli tahun 1947. Amir Hamzah yang saat itu menjabat sebagai Pangeran Sultan Langkat pun dibawa secara paksa oleh para aktivis revolusi. Amir Hamzah adalah nama pena dari Tengku Amir Hamzah, Pangeran Indraputra. Sastrawan yang digelari raja penyair ini termasuk angkatan pujangga baru. Buah Rindu, Nyanyian Sunyi, dan Setanggi Timur adalah sedikit contoh dari banyak karyanya yang begitu terkenal. Amir lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur pada tanggal 28 Februari tahun 1911 dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat. Amir menikah dengan Tengku Putri Kamiliah, putri tertua Sultan Langkat, yaitu Sultan Mahmud. Selain Pangeran Langkat Hilir, kemudian ia menjadi Bendahara Paduka Raja, lalu Pangeran Langkat Hulu, lantas menjabat Ketua Pengadilan Kerapatan Kesultanan Langkat. Pada saat yang sama dan di tanah yang sama, Amir Hamzah juga menjadi asisten residen Langkat dalam pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun bergelar bangsawan, Amir jarang sekali memakai gelar tengkunya. Ia seringkali hanya menuliskan namanya hanya dengan Amir Hamzah, termasuk ketika menulis puisi-puisi. Pada tanggal 7 Maret tahun 1946, dengan kendaraan terbuka, Tengku Amir Hamzah dan lainnya dijemput paksa. Saat itu ia berbaju putih lengan panjang. Ia sempatkan melambaikan tangannya kepada orang-orang yang ingin menyalaminya di jalan. Bersama tahanan lain, Amir dikumpulkan di Jalan Imam Bonjol Binjai, lalu dikirim ke perladangan Kuala Begumit untuk disiksa dan dibunuh. Amir Hamzah awalnya ditahan di sebuah rumah bekas tahanan Kampetai di tepi sungai Mencirim Binjai. 13 hari kemudian, barulah ia dieksekusi mati. Anehnya beberapa orang pemuda ternyata sempat mendatangi Tengku Kamiliah, istri Amir Hamzah, untuk memintakan apa-apa yang kiranya perlu dikirimkan kepada Tengku Amir Hamzah di kamp penyiksaan. Inilah daku titipkan teruntuk suamiku, juada satu siak, masakan Melayu.
dan ini sehelai kain sembahyang dan sepasang baju teluk belanga putih. Karena kubusu tak lepas dari menderas Al-Quran saban hari. Bawakanlah ini Al-Quran untuk beliau, ujar Tengku Kamiliah. Di tempat yang lain di Kuala Begumit, nyatanya pakaian Tengku Amir Hamzah diambil, diganti dengan celana goni. Para tahanan diperintahkan menggali lubang untuk kuburan mereka sendiri. Satu demi satu para tahanan ditutup rapat matanya, tangan diikat kuat ke belakang. Sang algojo ternyata tak lain adalah Mandor Iyang Wijaya. Sebelum melakukan pembunuhan, ia mengabulkan permintaan terakhir Tengku Amir Hamzah yang meminta dua hal. Pertama, ia meminta tutup matanya dibuka karena ingin menghadapi ajalnya dengan mata terbuka. Kedua, Tengku Amir Hamzah meminta waktu untuk sholat sebelum hukuman dijatuhkan. Kedua permintaan Tengku Amir Hamzah ini entah kenapa dikabulkan mereka. Usai melaksanakan sholat, sang pujangga pun menerima ajalnya. Parang Mandor Iyang Wijaya kemudian berayun menebas Tengku hingga memutus lehernya. Amir Hamzah tewas dengan 26 orang tahanan lainnya dan dimakamkan di sebuah kuburan massal yang telah digali para tahanan tersebut. Beberapa orang saudara Amir juga tewas dalam revolusi tersebut. Kabar kematian Amir Hamzah tak lantas dipercayai istrinya, yaitu Tengku Kamiliah, putri Sultan Langkat saat itu. Kamiliah percaya suaminya akan segera pulang. Bahkan ketika kuburan itu dibongkar dan tengkoraknya dikenali, ia tetap tak percaya itu adalah tengkorak suaminya. Kepada anaknya Tengku Tahura yang akrab dipanggil Kuyong, Kamiliah selalu menanamkan keyakinan bahwa ayahnya tidak mati. Malam itu pada tanggal 20 Maret tahun 1946, saat sang pujangga ternama meninggal, ia seperti menggenapkan salah satu lirik dalam sajaknya. Buah rindu, datanglah engkau wahai maut, lepaskan aku dari nestapa. Catatan tentang kematian Amir Hamzah dituliskan oleh Tengku M. Lahusni dalam bukunya yang berjudul Biografi Sejarah Pujangga dan Pahlawan Nasional Amir Hamzah tahun 1978. Pada bulan November tahun 1949, sebuah kuburan dangkal dibongkar yang di dalamnya terdapat 8 mayat. Salah satunya memakai cincin kecubung dengan keadaan kedua giginya patah. Inilah kerangka Amir Hamzah. Kerangka itu lalu dikuburkan ke pemakaman keluarga kerajaan di samping Masjid Azizi. Amir Hamzah telah menerima pengakuan yang luas dari pemerintah Indonesia, dimulai dengan pengakuan dari pemerintah Sumatera Utara segera setelah kematiannya. Dalam usia 16 tahun, Amir Hamzah telah turut bersama-sama merumuskan konsep Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan ikut andil dalam membidani kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1969, ia secara anumerta dianugerahi Satya Lencana Kebudayaan dan Piagam Anugerah Seni. Pada tahun 1975, dengan keputusan Presiden nomor 106, tanggal 3 November tahun 1975, Amir Hamzah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Sebuah taman yang berlokasi di Jakarta, di dekat Monumen Nasional, dinamakan Taman Amir Hamzah untuk mengenang jasanya. Sebuah masjid di Taman Ismail Marzuki yang dibuka untuk umum pada tahun 1977 juga dinamakan untuknya. Serta beberapa jalan diberi nama untuk Amir, termasuk di Medan, Mataram, dan Surabaya. Tidak ada yang menyangka, pahlawan yang dikenal gigih mempersatukan bangsa ini justru meninggal dalam keadaan disiksa dan dipancung oleh bangsanya sendiri. Padahal Amir Hamzah telah setuju bahwa Kesultanan Langkat akan mendukung Republik Indonesia. Namun provokator menghasut agar para rakyat membunuh para sultan-sultan yang menurut mereka bertindak otoriter dan semena-mena. Padahal mereka hanya terhasut pada kebencian yang diciptakan oleh para pengacau dan provokator di masa itu. Semoga kita tidak mudah terprovokasi oleh provokator yang berniat menghancurkan persatuan negara kita, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.